Seragam militer NATO ternyata diproduksi di Indonesia. Ada yang tahu perusahaan apa? Dulu tahun 1966, Haji Muhammad Lukminto mendirikan PT Sritek sebagai usaha perdagangan tekstil di Pasar Klewer Solo dengan nama awal Udi Sri Rejeki. Berawal dari usaha dagang kain, Lukminto mulai merintis bisnis tekstil secara perlahan dan berkembang seiring waktu. 2 tahun setelah berdiri tepatnya 1968, Udi Sri Rejeki membuka pabrik pertama di Joyosuran Solo, yang kala itu memproduksi kain putih dan berwarna untuk memenuhi permintaan pasar lokal. Lalu tahun 1978, Udi Sri Rejeki resmi berubah nama menjadi PT Sri Rejeki Isman atau Sritek dan terdaftar sebagai perseroan terbatas di Kementerian Perdagangan, menandakan langkah awal perusahaan untuk beroperasi secara lebih formal dan terstruktur. PT Sritek mendirikan pabrik penenunan pertama di tahun 1982 yang memungkinkan perusahaan memperluas lini produksinya. Kemudian perusahaan memperluas kapasitas pabrik dengan menambah 4 lini produksi, pemintalan, penenunan, penyelesaian, dan garmen di tahun 1992, menjadikan Sritek sebagai salah satu produsen tekstil terbesar di Indonesia. Hingga pada akhirnya, PT Sritek resmi terdaftar di Bursa Efek Indonesia dengan kode saham SRIL. Lalu pada 2013, perusahaan membeli PT Primayuda Mandiri Jaya dan PT Bitratex Industries untuk memperkuat kapasitas produksi dan daya saingnya. Gak cuma nasional, pasar Sritek juga merambah pasar global, bahkan jadi perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara. PT Sritek dipercaya memproduksi seragam militer untuk pasukan NATO dan tentara Jerman, menunjukkan kepercayaan internasional terhadap kualitas produk PT Sritek. Selain memproduksi seragam militer, Sritek juga bekerja sama dengan berbagai brand fashion ternama internasional. Meskipun menghadapi krisis moneter tahun 1998, PT Sritek berhasil mengembangkan usaha tekstil dan memperbesar kapasitas produksinya hingga 8 kali lipat dibandingkan tahun 1992. Saat pandemi COVID-19 tahun 2020 pun, PT Sritek memproduksi dan mengirim 45 juta masker dalam waktu 3 minggu untuk bantu pemerintah. Di tahun yang sama, perusahaan juga mulai mengekspor produk tekstil ke Filipina. Wah, berkembang dan gede ya perusahaan ini. Tapi kok bisa-bisanya dinyatakan pailit? Sritek dinyatakan pailit pada 21 Oktober 2024 oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Keputusan ini diambil setelah perusahaan mengalami kesulitan keuangan dan gagal memenuhi kewajiban pembayaran pada PT Indobarat Rayon. Utang yang menumpuk jadi masalah utama. Sritek punya total utang mencapai 1,54 miliar dolar Amerika atau kalau dirupiahin sekitar 23,87 triliun. Selain masalah internal, kondisi ekonomi global juga nggak mendukung. Perang Rusia-Ukraina dan konflik Israel-Palestina bikin rantai pasokan terganggu. Kok bisa? Karena Rusia adalah salah satu penghasil bahan baku yang digunakan dalam proses pembuatan tekstil. Ketika terjadi konflik pasar, ekspor cenderung mengalami penurunan permintaan karena negara Eropa lebih fokus pada kebutuhan pangan dan energi. Di sisi lain, Sritek juga tertekan dengan banjirnya produk tekstil murah dari Tiongkok yang bikin harga jadi turun drastis. Akhirnya bikin produk mereka kurang kompetitif di pasar lokal maupun internasional. Sritek dinyatakan lalai dalam memenuhi kewajiban pembayaran berdasarkan putusan homologasi, yang jadi salah satu alasan utama pengajuan pailit oleh kreditor. Dengan demikian, kombinasi dari utang yang besar, kondisi ekonomi global yang tidak menguntungkan, serta penurunan kinerja penjualan menjadi penyebab utama PT Sritek dinyatakan pailit. Sritek memiliki sekitar 50.000 karyawan dan 14.112 diantaranya diperkirakan terdampak langsung akibat putusan pailit yang dijatuhkan oleh Pengadilan Negeri Niaga Semarang. Ingat ya, pailit bukan bangkrut. Kalau pailit itu keputusan pengadilan karena perusahaan nggak bisa bayar utang. Bedanya dengan bangkrut adalah perusahaan udah nggak punya uang untuk bayar utang. Jadi, pemerintah dan PT Sritek berkolaborasi untuk mempertahankan aset perusahaan tekstil terbesar di Asia Tenggara dan melindungi hak karyawan dan keberlangsungan operasional dengan berbagai langkah strategis. Dan PT Sritek semoga segera bangkit.